Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dari kelas TRPL 2A pagi NIM saya pada jam 425111040. Kali ini saya akan mengerjakan ujian dari AAS, ujian dari mata kuliah pemrograman basis data. Di sini ada terlihat soal yang persatu, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Seperti yang di soal, terus ada pertanyaannya. Yang pertama itu yang A, tambahkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tambahkan hanya pelanggan yang telah membelanja lebih dari 500.000. Nah, di sini saya akan menampilkan pelanggan yang berbelanja lebih dari 500.000. Di sini saya sudah memiliki database-nya, toko buku, dengan tabel buku, data pesanan, pelanggan, dan pesanan. Dan saya akan mencoba menampilkan yang tadi. Di sini lebih besar dari 500.000. Besar dari 500.000. Ya, ya. Total, total, plus, tertutup. Dan sini kita coba. Oke, sudah bisa ya. Di sini namanya ada Andi dengan total belanjanya itu adalah 985.000. Dan di atas lebih dari 500.000 ya. Dan yang B itu ada tampilkan 5 buku kategori fiksi, dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Nah, di sini saya akan menampilkan buku dengan kategori fiksi yang terjual banyak di 2023. Dan kita bisa. Ide buku sama dengan DP ide buku join join sama PS
PS on botol itu sini dan PS ini sini where the kategori dan kategorinya itu adalah tip kategorinya itu adalah eh kategorinya itu adalah fix fiksi. Eh, eh, dan tahunnya itu PS PS tanggal bersama 2000 nggak tahu itu 2023. Grup by grup by grup itu buku with with start dan start total ada jual dos terus itu limitnya ada 5. Nah, ya di sini kita coba. Oke, berhasil. Di sini ada judul Bumi, Laskar Pelangi, dan Laskar Pelangi. Total terjualnya itu Bumi ada 8, Laskar Pelangi itu ada 4. Nah, soalnya itu ada yang cek, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Di sini saya akan menambahkan pelanggan yang tidak pernah memesan buku sama sekali. Next. Oke, oke, nama, dari pelanggan, join, sama, dan PS, on, on, jadi contoh, PS, jadi, manual, PS, jadi, PS, jadi, sana, PS, nol. Oke, kita coba, apakah bisa? Oke, sudah bisa ini. Ini ada namanya adalah Dewi yang tidak memesan, ya, yang tidak pernah memesan buku sama sekali. Dan selanjutnya itu soal nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengolah data karyawan dan departemen. Nah, pertanyaannya itu, yang pertama, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Nah, di sini saya akan mengikuti instruksi dari yang A tersebut. Pertanyaan A tersebut. Di sini saya sudah mempunyai database kepegawaian dengan tabel departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Sekarang kita coba select ini nama kom k k hanya id karyawan id karyawan plus jumlah karyawan plus method from departemen next join karyawan k yang join karyawan k on the on the id departemen dengan pak id id departemen by link id departemen koma departemen koma dan nama partner. Oke, di sini eh oke, di sini kita coba apakah bisa. Oke, sudah bisa ya. Di sini ada nama departemennya itu ada IT, HRD, keuangan, dan marketing. Dengan jumlahnya itu ada 2 untuk IT, 1 untuk HRD, 1 untuk keuangan, dan 1 untuk marketing. Dan selanjutnya, yang B itu ada temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Nah, di sini saya akan mencari gaji
di atas rata-rata karyawan lain-lain yang lainnya. Jadi select, select, karena lengkap gaji per gaji per karyawan yang gaji bagaimana gaji misalnya eh, lebih dari AVG itu rata-rata gaji dari karyawan. Oke, kita tutup. Oke, kita coba apakah bisa. Oke, di sini bisa ya. Nah, ini di sini nama lengkapnya ada Andi Saputra dengan Doni Pratama. Andi Saputra itu dengan gaji 8 juta dan Doni Pratama itu lebih gaji 7.500.000 itu lebih dari rata-rata gaji yang ada di tabel karyawan itu. Ya. Selanjutnya yang C tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, di sini saya akan menampilkan nama lengkap karyawan di Departemen IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, kita coba eh, select kah nama karyawan jangan Departemen di on 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 ini de- departemen sebenarnya ini departemen join tugas there on on kak ini karyawan dengan dengan T ini karyawan when ada nama departemen dengan eh yang dimana nama departemen itu adalah IT and 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 T ini tugas is null. Oke, sekarang kita cari apakah bisa. Oke, bisa di sini ada nama lengkapnya itu Budi Santoso yang tidak eh, di Departemen IT yang tidak mengerjakan tugas proyek apapun. Ini tuh nama Budi Santoso. Oke. Yang ketiga itu ada sistem informasi akademik. Yang ketiga itu ada sistem informasi akademik atau bisa disebut SIA, sebuah universitas pada pengotomatisan beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai database yang memiliki skema berikut. Oke, di sini ada pertanyaannya. Yang A itu adalah sebuah prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misalnya mahasiswa dengan NIM sekian-sekian berhasil diluluskan. Atau mahasiswa dengan NIM sekian-sekian belum berhasil belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, di sini saya akan mencoba. Dan di sini saya sudah memiliki database SIA. Database SIA, database SIA dengan tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Sini saya akan coba di for the positive proses kelulusan.
Jadi, untuk pasar, jadi pasar, buat baby, deep, declare, di, declare, di SKS, di, set, service, tot- total SKS, into ISKS, ISKS, dari maka siswa, menggunakan dari jaminan premium. If, if, fee, fee SKS lebih besar dari just info dan update maka siswa set uh, stat set status dengan uh, lulus yang di mana ini dengan dengan premium itu terus select select kom konkat select konkat maka maka AS AS pesan AS pesan is kita tutup ini AS AS batas semua select select konkat juga yes mahasiswa itu ini syarat kelulusan dia memenuhi syarat kelulusan AS AS N IF eh, eh, ya sekarang kita coba apakah bisa. Oke bisa ya telemetrinya masuk eh prosedurnya masuk dan sekarang kita akan coba prosedurnya kalau proses kelulusan yang di mana NIM-nya itu 2001 dengan NIM 200 dan NIM ada di tabel saya itu dengan NIM 222 22001 22001 ya sekarang kita coba. Oke di sini ada pesannya itu mahasiswa dengan NIM 2201 berhasil diluluskan. Eh, Dan sekarang kita yang B, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks presentasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS dikali bobot nilai SKS. Nah, di sini kita akan mencobanya. Delimiter kritik hitung itu
Wah, ini kita sống có người em có người lái em có người lái em được tập từ em hát ôn em em còn được được người nói nói lúc lúc ờ, lúc lúc để không để không lúc đánh dan sekarang kita coba apakah bisa. Oke bisa ya, di sini sudah bisa. Kita masukkan kode yang tadi dan sekarang kita mencoba eh, mencoba menghitung IPK-nya. Let's hitung dengan NIM yang tadi 221101. Pas IPK. Coba dan ini IPK-nya itu 0. Dan selanjutnya saya akan mengerjakan yang soal nomor 4, yaitu sebuah sistem manajemen investasi toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem akan memberi peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah seperti berikut, dan pertanyaannya itu ada, boleh sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada barisan baru yang ditambahkan insert. Kita lihat detail penjualan. Yang pertama itu A, mengurangi detail pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail produk. Yang B, setelah mengurangi stok, stok trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok. Rendah yang berisi di produk sisa stok terakhir dan waktu saat peringatan dibuat. Nah, di sini saya akan membuatnya langsung dari A ke B. Di sini kan sudah ada eh, sudah ada database-nya. Nah, di sini sudah ada database-nya. Misal penjualan log stok rendah, penjualan produk. Ini produk. Nah, di sini akan coba.
dan next, ini, oh, ide produk, ide produk. Nah, sekarang kita coba apakah bisa. Oke, sudah bisa ya. Sudah, bisa. Dan sekarang kita coba pengujian triggernya. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita melihat hasilnya. Hasil yang A dulu. Di sini adalah hasil dari yang A. Selanjutnya, terus sekarang kita coba B dan ini adalah hasil yang jawaban yang B. Oke ya. Sekian, terima kasih.